Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester 1. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita melanjutkan, maka saya akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dalam menyampaikan dakwahnya, beliau mempunyai misi-misi dakwah yang berisi ajaran-ajaran Islam yang akan mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui bahwa masyarakat Arab pada waktu itu menyimpang dari ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Dan saat itu disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mereka suka mabuk-mabukan, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Bahkan mereka memposisikan perempuan pada posisi yang sangat rendah karena perempuan dianggap makhluk yang lemah dan tidak punya kemampuan serta kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan seenaknya saja. Dan ada yang lebih buruk lagi. Mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih bayi. Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan yang dianggap lemah dan tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Saat itu masyarakat Arab masih memberlakukan tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti dagangan-dagangan yang lainnya seperti dagangan-dagangan kita di pasar itu. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai misi, yaitu mengubah masyarakat jahiliyah menjadi bangsa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki akhlak yang terpuji, serta memiliki ilmu dan pengetahuan tentang Islam, sehingga melahirkan keturunan yang berakal dan berbudi pekerti sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam menjalankan misi-misinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai prioritas. Nah, kita perlu mengetahui prioritas apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang mempunyai akhlak dan beriman kepada Allah. Prioritas yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Perlu diketahui bahwa masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu meyakini berbagai Tuhan atau disebut politeisme, seperti menyembah berhala, menyembah bulan bintang, menyembah jin, roh, dan arwah nenek moyang.
Dan tentunya ajaran-ajaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran-ajaran tauhid tersebut, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak beranak dan diperanakkan. Prioritas yang kedua yaitu membangun manusia yang berakhlak mulia. Pada usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Ia merenungkan rusaknya perilaku sehari-hari masyarakat Arab pada waktu itu. Demikian kuatnya beliau merenung, mencari hakikat kebenaran itu, sehingga lupa akan dirinya. Lupa makan, lupa segala hal yang ada dalam hidup ini. Sebab segala yang dilihatnya dalam kehidupan manusia di sekitarnya bukanlah suatu kebenaran. Ia merenung untuk mencari jawaban mengenai perilaku masyarakat dalam masalah-masalah hidup. Setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul, beliau memberikan ajaran-ajaran yang sangat mulia, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Karakter yang paling menonjol dari kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang tiada bandingnya. Akhlak Nabi Muhammad SAW sangat agung dan melebihi semua akhlak manusia dimanapun berada. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah keistimewaan kepribadiannya yang terbesar. Hal ini menunjukkan seakan-akan beliau sendiri membatasi tugas risalahnya dengan sabdanya, "Aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Yang ketiga, menyampaikan tentang adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab tidak mengetahui dan tidak pula mempercayai adanya hari pembalasan atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya bumi dan seisinya. Mereka tidak percaya bahwa manusia yang sudah meninggal dapat dibangkitkan kembali, karena sudah menjadi tulang dan rata dengan tanah. Mereka hanya hidup untuk dunia dan tidak mempercayai akan kehidupan akhirat. Sehingga Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak mereka mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang ia lakukan di dunia. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan mereka bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang kafir akan menerima balasannya di neraka. Yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Perlu diketahui bahwa kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan masa jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang sifat-sifat mulia, sehingga sifat dan perilaku mereka sangat menyimpang dan melanggar norma-norma sosial. Perjudian, minum-minuman keras, merampok, berzina adalah hal yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah mereka dari kejahiliaan menuju jalan kebenaran Islam. Islam mengajarkan kepada kebaikan dan akhlak yang terpuji. Yang kelima, berlaku baik dan memuliakan manusia. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sejatinya sudah tersirat semenjak kecil. Nabi Muhammad semenjak kecil dikenal sebagai anak yang sangat mulia akhlaknya.
sikapnya sederhana, berwibawa, dan berperilaku baik, sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya atau jujur sifatnya. Sifatnya yang jujur tersebut juga sangat berbeda dengan kebanyakan orang Mekah yang suka berbohong, membual, dan sulit dipercaya. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ini meninggalkan pengaruh yang dalam pada orang-orang yang bergaul dengan dia. Bagi orang yang melihatnya tiba-tiba, sekaligus akan timbul rasa hormat, dan bagi orang-orang yang terbiasa bergaul dengan beliau, akan timbul rasa cinta yang amat besar kepadanya. Yang kelima, membawa kedamaian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menghidupkan persaudaraan atau silaturahmi. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memiliki sikap cinta damai, menjalin silaturahmi kepada keluarga dan sanak saudara, serta menjalin komunikasi dan berbuat baik kepada siapa saja tanpa memperhatikan status sosial. Karena pada dasarnya manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memberikan teladan yang baik kepada manusia. Apa saja yang bisa kita teladani dari diri Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama, kasih sayang. Kemudian kedermawanan. Selanjutnya yang bisa kita teladani yaitu kesabaran beliau yang amat besar. Selanjutnya yang bisa kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW adalah rendah hati dan kesederhanaan. Selanjutnya yang bisa kita teladani adalah kemurahan hati beliau, Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.